wajtanibus sayyi'at la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita telah berada di penghujung tahun Hijriah, bulan Dzulqa'dah, utawi bulan Selo, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan akhir dari Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah atau bulan Idul Adha atau bulan besar, di mana di dalam bulan tersebut mengingatkan kepada kita tentang sebuah peristiwa besar, ibadah akbar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di umur dunia yang sudah semakin tua ini, kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia di era modern saat ini lebih mementingkan jumlah harta yang dimiliki dibanding keberkahan harta itu sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2, namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 2 sama dengan 11, atau sebaliknya 1 tambah 1 bisa menjadi 0. Masing-masing rezeki manusia dan makhluk di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki tidak akan tertukar, rezeki tidak akan salah alamat, karena Allah sendiri yang membagi rezeki tersebut. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segala hal yang terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah disyukuri. Dengan syukur kita tidak akan lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Perlu kita sadari, rezeki harta adalah wasilah lantaran saja. Untuk itu kita bisa beribadah dengan istiqomah kepada Allah. Dan sebenarnya rumus hidup kita ini, kata Imam Ghazali, adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi apapun yang kita miliki, harta yang kita punyai, ilmu, kemampuan yang kita miliki adalah dalam rangka sebagai bekal sanggup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syiar ibadah haji dan ibadah kurban bukanlah ajang pamer kekayaan dan kemewahan, melainkan kebanggaan dan keunggulan beribadah yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah haji merupakan syiar persatuan umat Islam. Ini karena mereka yang pergi ke tanah suci Mekah itu hanya mempunyai satu tujuan, yaitu menunaikan perintah Allah atau kewajiban rukun Islam yang kelima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berkumpulnya mereka di padang Arafah menghilangkan status dan perbedaan hidup manusia, sehingga tidak dapat dikenal siapa orang kaya, siapa rakyat biasa, siapa pejabat maupun dan sebagainya. Semua mereka sama, memakai pakaian selendang kain putih tanpa berjahit. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksud istitoah atau kemampuan di sini adalah orang Islam yang balik, orang Islam yang sehat akalnya, sehat jasmani dan rohaninya, aman perjalanannya dan bekalnya cukup untuk menunaikan ibadah haji serta
meninggalkan kewajiban nafkah keluarga yang ditinggalkan. Ibadah haji adalah ibadah puncak dari rukun Islam yang kelima dan diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Dan barang siapa yang punya kemampuan melaksanakan ibadah haji kemudian menunda-nunda untuk daftar haji hingga ajal menjemputnya, maka matinya dihukumi mati dalam kondisi berstatus Yahudi atau Nasrani. Inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul man atau al-hajja falam yahujja fa sawa'un ala yahudiyan mata au nasraniyan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita di dalam kitab sucinya yang sering disampaikan oleh para khatib, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati kecuali berstatus Islam, membawa iman. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang ini banyak orang yang daftar umroh tapi belum haji karena waiting list atau waktu tunggu haji yang cukup lama. Kalau daftar sekarang mungkin baru bisa 30 tahun baru bisa berangkat. Apalagi sekarang pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan yang bisa berangkat haji maksimal usia 65 tahun. Masalah ini pernah dibahas dalam Bahsu Masail di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Jadi bagaimana hukumnya orang yang daftar umroh sebelum haji? Jawabannya adalah boleh melakukan umroh sebelum haji sebagai alternatif jika tidak bisa berangkat haji karena waktunya yang cukup lama. Karena ibadah umroh bisa dilaksanakan di bulan apapun, kapanpun, dan waktunya juga cukup cepat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga pernah melakukan ibadah umroh sebelum haji. Sahabat Sa'ad bin Musayyab juga pernah ditanya oleh seseorang, wahai Sa'ad, bolehkah aku umroh sebelum haji? Beliau menjawab, boleh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan ibadah umroh sampai 3 kali sebelum melaksanakan ibadah haji. Keterangan ini mengambil referensi dari rujukan kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Jamaah Jumat rahimakumullah, jadi sementara bagi yang belum dapat kesempatan haji atau berangkat umroh, janganlah berkecil hati. Banyak kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan di tanah kelahiran kita. Salah satu kebaikan yang mulia itu adalah menyembelih hewan kurban. Berkorban merupakan suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Hukum menyembelih kurban yang asal adalah sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib bagi yang mampu. Bahkan seringkali ibadah kurban digandengkan dengan ibadah sholat. Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, kerjakanlah sholat Idul Adha karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Jadi harapan yang dicapai dalam kurban adalah murni keikhlasan dan ketakwaan, bukan yang lain. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hewan kurban itu besok akan menjadi tunggangan kendaraan kita ketika menuju Shiratal Mustaqim. Atas dasar itu, jika hendak melaksanakan kurban, hendaknya memilih hewan kurban yang besar, yang sehat, yang gemuk, sebab nantinya akan digunakan sebagai kendaraan ketika melewati Shiratal Mustaqim, suatu jembatan yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addimu doyahakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Pilihlah hewan kurban yang besar untuk hewan kurbanmu, karena sesungguhnya hewan kurban itu akan menjadi tumpangan kendaraan kamu besok menuju Shiratal Mustaqim. Jadi mumpung masih ada kesempatan, masih ada kemampuan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, hendaklah kita lakukan. Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan, barang siapa yang mampu menyembelih hewan kurban sedangkan dia tidak pernah sekalipun dalam hidupnya menyembelih hewan kurban, maka matinya dihukumi mati Nasraniyan sa'a au Yahudiyan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang keutamaan kurban, bahwasanya kurban itu akan menyelamatkan pemiliknya dari kejelekan dunia dan akhirat. Beliau juga bersabda yang artinya barang siapa telah melaksanakan kurban setelah orang itu keluar dari kubur nanti, ia akan menemukan kurbannya berdiri tepat di atas kuburannya. Rambut hewan kurban itu terdiri dari belahan emas, matanya dari yakut, kedua tanduknya dari emas pula. Lalu ia terheran-heran dan bertanya, "Siapa kamu ini?" "Aku belum pernah melihat sesuatu seindah kamu." Hewan kurban itu menjawab, "Aku adalah kurbanmu yang engkau persembahkan di dunia. Sekarang naiklah ke atas punggungku." Kemudian naik dan berangkatlah mereka sampai ke naungan aras dan diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Jawazir juga diterangkan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, barang siapa berangkat dari rumahnya hendak membeli hewan kurban, maka setiap langkahnya memperoleh 10 kebaikan dan dihilangkan 10 keburukan. Apabila berbicara saat transaksi tawar-menawar harga, dianggap sama dengan membaca tasbih. Dan ketika membayar harga uangnya, setiap dirhamnya memperoleh 700 kebaikan. Dan ketika meletakkan hewan kurban itu di atas tanah, setiap tetes darahnya diciptakan oleh Allah 10 malaikat, yang mana 10 malaikat itu akan memintakan ampun orang yang kurban tersebut ila yaumil qiyamah. Dan waktu daging dibagikan, maka setiap potongan seperti memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah dan Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian uraian tentang keutamaan pahala ibadah haji dan ibadah kurban. Semoga bagi saudara-saudara kita yang akan melaksanakan kurban, semoga menjadi korban yang makbulan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, semoga diberi kelancaran, kesehatan, sehingga bisa menyempurnakan rangkaian ibadah hajinya secara sempurna dan mendapatkan predikat sebagai haji mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati